Halo Fitness Mania, selamat datang kembali ke channel YouTube Coach Halin Chiang. Hari ini saya akan membahas tentang dasar-dasar dalam pembuatan suatu program latihan beban. Yuk mari kita ikuti. Kita mengetahui bahwa ada yang namanya bagian-bagian tubuh yang perlu kita latih dalam latihan beban. Secara umum ada pundak, ada bahu, ada dada, ada perut, kemudian ada lengan, ya lengan pun ada lengan depan, lengan belakang, biceps dan triceps, kemudian ada forearms, kemudian ada paha, paha depan, paha belakang, dan betis. Kalau 9 bagian itu mau dilatih secara bersamaan dalam satu hari atau dalam satu sesi, tentu akan terlalu banyak untuk dilatih dan sesinya menjadi kepanjangan. Oleh karena itu dikenallah yang namanya split training system atau membagikan semua bagian tubuh tersebut ke dalam beberapa hari latihan. Jadi kita menentukan dulu dalam seminggu itu kita mau berolahraga berapa hari, kemudian baru kita masukkan hari pertama itu dapat jatah otot apa, hari kedua dapat jatah otot apa, hari ketiga dapat jatah otot apa. Nah, demikian seterusnya sampai hari keempat. Setelah itu kita juga harus memahami. Misalnya saya kebetulan mengambil hari kedua sebagai contoh karena saya memerlukan keseluruhan dari papan tulis ini untuk menggambarkan apalagi yang perlu kita pikirkan. Nah, di masing-masing otot ini, ya kan, masing-masing juga ada gerakannya. Kita mau memilih berapa gerakan per otot. Bisa 2, bahkan bisa 3. Ada otot yang ketiga mungkin hanya 1 gerakan, otot kedua mungkin 2 gerakan, otot pertama mungkin 3 gerakan. Berapa banyak gerakan yang dilakukan per otot atau per bagian muscle group ya, atau body part. Itu kembali lagi tergantung prioritas kita, tergantung kita sebagai trainer ya mau merancangnya seperti apa. Bahkan di hari-hari ini pun juga sama ya, kalau kita tarik balik lagi sebentar. Hari pertama mau otot apa, hari kedua mau otot apa, itu terserah ya, sangat bebas sebenarnya kita menentukan. Tetapi di masing-masing sesi ini kita juga sudah harus memikirkan tentang berapa lama durasi latihannya. Nanti berapa lama durasi ini akan sangat mempengaruhi berapa jumlah gerakan yang bisa dilakukan, dan pergerakan itu perlu melakukan berapa set. Nah, rata-rata ada lagi set pemanasan, set inti. Di dalam satu set itu ada beberapa repetisi. Nah, Fitness Mania bisa melihat bahwa dalam merancang program latihan, ini adalah gambaran besarnya. Setiap orang bebas menentukan mau otot apa yang dilatih di hari-hari tertentu. Kemudian setelah mendapat assign, hari ini ototnya ini. Kemudian otot ini pun gerakannya gerakan apa lagi. Terkadang di atas kertas kita bisa membuat program seperti ini, tetapi kenyataannya saat kita datang ke pusat kebugaran, ternyata gerakan ini sedang ramai diantri. Jadi kita mau nggak mau melakukan gerakan lain atau bahkan gerakan kedua dulu yang dilakukan sebelum gerakan pertama. Jadi ada faktor fleksibilitas di sini juga. Kita tidak harus terlalu kaku, dan karena tubuh kita juga mudah sekali beradaptasi, terkadang urutan latihan, otot mana yang dilatih dulu, atau bahkan apapun dari komponen jatah-jatah otot di sini bisa di mix and match atau bisa kita utak-atik lagi menjadi lebih acak atau lebih random. Kalau misalnya mau membuat satu program yang misalnya terstruktur secara lebih baku, secara mungkin ada logikanya di sini misalnya ya. Logika dalam arti misalnya saya mau di sini ada gerakan tarik, saya di sini mau ada gerakan dorong, saya di sini mau ada gerakan core atau perut, saya di sini mau ada gerakan khusus kaki saja. Atau misalnya kita juga bisa bilang di sini berhubung gerakan mendorong itu dada dan triceps dan bahu jadi satu, kayaknya kebanyakan. Saya mau dada dan triceps saja, bahunya saya pindah ke hari kedua juga boleh. Jadi ada banyak sekali variabel-variabel dalam membuat program latihan beban, dan kita memiliki banyak sekali
fleksibilitas untuk menentukan apa yang cocok untuk diri kita atau untuk klien. Terkadang misalnya setelah day 4, untuk ke day 1-nya ada beberapa hari off, sehingga day 1-nya dianggap sebagai hari yang paling fresh. Maka dari hari yang paling fresh itu, kita melihat juga ada otot mana yang kita paling lemah atau paling lambat perkembangannya dibandingkan yang lain, yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas, sehingga dilatih di hari setelah dia mendapat istirahat paling banyak. Nah, kira-kira demikian untuk Fitness Mania pahami dan ketahui, sehingga sesi video kali ini bisa membantu memberikan sedikit banyak pengetahuan dasar untuk merancang program latihan bagi diri Anda sendiri. Semoga bermanfaat adanya. Kita bertemu lagi di episode mendatang.